Hai, selamat datang di Teraktrip. Sesuai namanya, di sini kami bakal makan, jalan, dan tentunya sambil ngobrol. Bareng gue Mahatma Mahardika, Gilang Wardana, dan Muhammad Fahaz. Karena ini masih dalam suasana awal tahun, maka di episode pertama kali ini kami bakal ngobrolin seputar bagaimana resolusi di tahun 2021. Dan kami akan mampir di kedai Wakar yang beralamat di Jalan Tanjung Permai Pembataan. Untuk detailnya bisa dicek di Instagram @coffee_wakar. Tempatnya cozy, harga bersahabat, dan cocok banget buat kalian nongkrong bersama teman-teman. Gue selama tahun 2020 gue ngerasa bahwa Gimana tuh? untuk pertama kalinya tahun 2020 setelah gue pikir-pikir ya, gue nggak ada naik pesawat cuy. Iya, nggak bisa kemana-mana. Ya nggak bisa mau kemana? Iya, Gimana bener, coba? bener, Nggak bener. bisa jalan juga, nggak ada Iya. kerjaan sekarang udah nggak bisa keluar kota, semuanya harus pakai Zoom. Iya ya. Emang Walaupun kayak- dipikir-pikir sebenarnya lebih efektif kan, Iya. kayak hemat biaya kayak gitu loh, nggak perlu keluar biaya untuk keluar kota. Tapi kan Iya. gue ya menurut gue enakan keluar kota lah gitu, sekalian jalan-jalan kayak gitu kan. Iya benar sih. Itu sih karena hiburan kita tuh sebagai warga daerah emang keluar kota kan. Yoi ke kota. Anak kampung. Anak kampung. Kalau orang kota ke ini liburan ke kampung. Iya. Nah, ke desa, Ke ke hutan kayak gitu kan. Iya benar. Kita ke kota. Kita ini udah bosen sama ngeliat yang hijau-hijau kayak gini tuh udah bosen. Iya Kita benar. tuh liburan tiap hari sebenarnya. Kita tuh kangen udara kotor kayak gitu loh. Iya. Udara bersih tuh mah apa kayak gitu. Kota kita tuh terlalu bersih gitu ya. Yoi. Kita doang yang hancurin nih. Ngerokok. Kayak gitu tuh. Kalau orang Jakarta misalkan macet ya, mereka kan ngeluh, macet. Kalau kita, wah ini ya rasanya macet. bener. Ya nggak pernah macet soalnya kan ya. Tapi lu 2020 apa menurut lu 2021. kesannya? 2020 kemarin. Oh, ya. menurut gua tuh berkesan gitu ya karena dulu gua tuh nggak pernah nyangka bahwa kerja dari rumah tuh ternyata bisa digaji loh. Oke. Kayak gitu. Agak primitif ya, emang lo ya, agak telat ya. bener. Agak telat gitu. Kayak ngerasa bahwa jadi ternyata kerja dari rumah, kantor gua cuma di kamar doang waktu itu. Digaji juga masih bisa produktif dan sebagainya. Dan menurut gue 2020 tuh bikin gue berkesan karena kita bisa produktif gitu. Dan karena kita ngerasa ya udah di rumah aja apa gitu yang bisa kita kerjakan kan. Selain ya kalau nggak produktif apalagi gitu. Kalau gue sih kayaknya 2020 lebih produktif daripada Sebelumnya ya. sebelumnya. Justrunya ya. Iya. Karena Contohnya kayak gimana tuh? kayak pekerjaannya kan lebih ini. Jadi nggak mengenal waktu gitu loh. Kayak nggak terikat jam waktu. Betul. Kantor gitu. Jadi 24/7 itu beneran ada jadinya ya. Jadi kita Itu bisa lebih- kerjain kapan aja gitu. Itu lebih kayak lu kerja apa dikerjain sih? Itu antara dua itu. Cuma kalau gajinya sih lumayan ya nggak apa-apa lah gitu Dan ya. kita kerja kan based on Untuk ini. dikerjain ya? Enggak. Deadline. Oh iya betul. Oh iya. Tapi- Jadi lu mau kerja gimana pun, Mhm. tapi lu harus nyelesain target ini gitu. Iya benar. Emang kalau gue sendiri di 2020 tuh misalkan gue nggak punya deadline mungkin gue akan leha-leha banget sih. Karena deadline gue di 2020 tuh setidaknya bisa ngebahagiain orang tua gitu untuk ngebeliin sesuatu gitu. Jadi tercapai aja gitu. Sedikit demi sedikit gitu. Habis beliin apa lo? Beliin mobil? Enggak dong, belum sampai segitu ya sih. Oh. Ya amin lah ya. Ya, amin kan. Amin sih. Tapi 2020 ya menurut gua kalau dibilang imbang sih, 50% gua happy, 50% gua sedih gitu. Kenapa tuh? Sedih ya karena Nggak punya cewek? Betul. Salah satunya itu nggak salah satu sih, paling atas. Oh. Salah tiga. Salah tiga, betul. Tiga ya. Mm-mm. Nggak punya cewek. Nggak punya cewek. Dan liburan sih terutama itu. Dan menurut gua saya nggak ada stres rilisnya gitu. Misalkan gua pengen hapus stres gua tuh bingung kemana gitu selain ya udah nonton film kata Fahaz tadi Netflix, Disney Plus dan sebagainya gitu. Tapi 2021 ini ya gua bismillahin aja lah dari awal gitu bahwa gua ya siapa tahu ada lebih bagus di 2021 gitu. Tapi kalian di 2020 kemarin tuh kan pandemi itu ya kayak ngerubah segalanya kan? Iya. Ada muncul kebiasaan-kebiasaan baru nggak? kebiasaan Misalnya baru. kayak ya apa kayak Gua bahkan hampir nggak pernah lupa gua pakai masker.
Terus tapi sekarang lagi nggak pakai masker Iya, karena di iya. dalam mobil aja sih gitu. Tapi menurut gua kebiasaan ini tuh bikin gua dulu mikir bahwa ya udahlah masker digunain buat debu doang. Ternyata bisa buat menangkal virus. Menangkal virus kayak gitu. Jadi kayak wah, anjir, gua harus sediain sanitizer kemana-mana gua bawa. Kalau lu Has apa Has? Kalau gue sih lebih ini ya, lebih banyak tidur gitu. Kebiasaannya lebih banyak Iya, tidur. iya. Jadi kayak waktu kayak pagi itu kayak tidurnya kan masuknya jam ini ya, jam 8. Jam 8. Iya. Yang biasanya harus bangun jam Subuh gitu ya. Subuh ya kan nunggu bis kan. Sekarang kan gara-gara jam 8 itu paling bangun jam 7. Lebih produktif dalam tidur. Berarti kesehatan lu dalam tidur tuh udah itu optimal gitu ya. Kayak ngecasnya tuh full gitu. Full gitu ya. Jadi Sampai dalam tumpah-tumpah. bekerja itu lebih produktif untuk siangnya. Iya. WF. Jadi lebih sekarang kebiasaannya jadi WFH ya. Ya nggak pernah tuh di 2019 kita melakukan WFH, tiba-tiba 2020 Iya. WFH kayak gitu. Dan tidak terbayangkan. Dan Iya. tidak terbayangkan kan Bener, kita bener, nggak bener. pernah kayak gitu. Iya, benar juga ya. Kalau gue ibadah lebih sering di rumah. Iya. Gua Jumatan tuh kan dulu ada bilang bahwa Jumatan kalau bolong 3 kali kafir gitu ya. Gua bolong berapa kali waktu Alhamdulillah nggak awal. apa-apa Pak, kan nggak bolehnya cuma 3 kali. Iya, Berarti kalau 4 dan 5 nggak apa-apa. Waduh. Ajaran siapa ya? Lurus aja dulu Pak. Iya. Aliran Muter dulu. hilang ini. Tapi yang namanya kebiasaan baru ya gara-gara pandemi Covid kayak gini ya. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh gue kayak ada nonton channel YouTube. Dia bikin video esai kayak gitu. Dia bilang bahwa 2020 ini akan memunculkan hal-hal yang baru. Contohnya ketika zaman semuanya tuh akan ngimpact ke beberapa tahun ke depan kayak gitu loh. Beberapa 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan muncul genre-genre baru. Misalnya kayak seni dulu kayak gitu loh. Iya. Di Perang Dunia Pertama kata dia, di Perang Dunia Pertama itu dulu tuh semuanya kan serba diatur kayak gitu ya. Yeah. Mereka dan ada pekerja-pekerja seni yang nggak suka kayak gitu. Mereka pengennya berekspresi dengan bebas kayak gitu. Makanya mereka bikin seni-seni yang kadang nyeleneh kayak gitu, yang tidak ada maknanya, tidak ada Absurd gitu ya. absurd kayak gitu. Itu namanya muncullah seni itu kayak gitu. Makanya lo sering melihat kan kayak kemarin tuh gambar pisang yang ditempelin stiker silver. Iya, yang di Lo tau museum nggak? itu ya? Iya, yang di museum yang harganya bisa ratusan dolar itu. Itu gara-gara itu tuh seni-seni itu muncul di zaman ketika Perang Dunia Pertama. Nah, bahkan sejenis kayak meme kayak gitu. Iya. Meme terus yang kadang tuh artistiknya tuh kan nggak ada kayak gitu ya. Betul. Kalau Yang kita ngeliat dari gambar awam word art, gitu ya. word art kayak gitu kan nggak ada makna seninya kayak gitu. Padahal itu tuh berangkatnya dari ketika Perang Dunia Pertama, ketika semuanya serba diatur, mereka pengen keluar dengan sesuatu yang beda. yang beda. Itu namanya apa ya? Gue lupa deh. Oh, dadaisme. Dadaisme kayak gitu. Nah, gue yakin kayaknya di 2020 di semasa pandemi ini nanti 2021 nanti juga. iya di 2021 nanti juga akan ada kebiasaan-kebiasaan baru mungkin. Iya. Duduk berjarak mungkin ya kan. Iya, benar. Atau bahkan hand sanitizer sekarang apa-apa semuanya serba harus lengkap, Iya. protokol kesehatan lebih deket. Bahkan bisa jadi WFH sekarang lebih fashion juga masuk ke masker tuh jadi fashion iya sekarang, iya kan masker juga jadi fashion Iya. kayak gitu. Jadi Iya. gara-gara pandemi semuanya serba baru kayak gitu. Iya. Untungnya ketika pandemi nih ya, semua event kan kayak seminar, kayak workshop tuh serba online kan. Betul. Nah, gue tuh dulu di zaman 2019, 2018 tuh kan suka ngeliat tuh kayak ada siapa tuh pembicara-pembicara keren, tapi Iya. mereka jarang banget bikin event online. Mereka workshop di betul, tempat-tempat kan kebanyakan di Jabodetabek. Betul. Sekarang karena gara-gara Covid jadi semua online. Jadi semua orang yang dari daerah manapun bisa ikut. Iya juga ya. Iya kan? Jadi betul. oh iya nih kesempatan Sekarang nih kayak- kata gue bisa lebih deket sama Berarti dia, bisa dengerin workshop dia kayak gitu. Berarti sekarang itu kayak udah nggak ada jarak lagi nih gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada tembok-tembok yang menghalang. Yoi. Iya. Kecuali perasaan ya. Iya. Di dalam dunia nyata Iya. memang kita harus di Iya. Jarak. Iya. tapi di kayak online Nah, Iya. jadinya nggak berjarak ya. Iya, setuju ada sih gue. hikmahnya sih. Iya. Iya, Ada benar, hikmahnya. benar. Ada hikmahnya ya. Itu tadi menurut gua ya lu harus pintar-pintar adaptasi. Itu menurut gua di 2021 diawali dengan ya lu harus bisa adaptasi dengan apapun hal itu gitu. Dan ada lagi problemnya nih, Pak. Apa itu? Apa, Pak? Karena
misalkan dulu kayak misalkan kita kerja di internet itu sedikit orangnya saingannya. Iya. Nah, sekarang ada banyak. Wah, iya benar tuh. Saling menunjukkan skill satu sama lain nggak sih kayak gitu tuh? Mereka juga ngerasa ini di PHK misalkan. Iya. Gue harus gimana gitu, dan mereka pasti kayak belajar gitu, bikin sesuatu. Iya, yang sebelumnya lebih jago daripada. yang sebelumnya kita nggak tahu teman kita bisa masak, tiba-tiba jualan. Iya kan? Iya benar. Iya. Kepepet ya? Iya. Kepepet tuh emang bikin kita kadang jadi kreatif. Iya. Ini buka nggak sih? Buka kan? Buka. Bakar. Yang dulu misalkan kuliah doang, Wes. gue jualan kue. Iya benar. Buka, mantap. Iya, kita parkir dulu. Terakhir kita tadi ngomongin tentang kenapa orang-orang tiba-tiba jadi kreativitas gitu di 2020 kan. Iya karena Covid kan. Iya kan, karena teman-teman kita ngelihat bahwa sebelumnya belum pernah nih teman-teman kita kayak bisa masak dan sebagainya, jualan tiba-tiba jadi jualan kan, kreativitasnya naik gitu kan gara-gara di 2020 gitu. Betul sekali. Itu lebih ke arah kepepet sih pas. Iya sih, kepepet. Cuma menurut gua kepepetnya sih ya, the power of kepepet tuh emang mendatangkan rezeki. Oh gitu. iya benar. Iya benar, kan. benar. Ada yang akhirnya diseriusin. Iya, ya kan? dibukain ada yang warung, benar cuman ya gitu kan. Dan ternyata aku berbakat di sini gitu. Iya. Ternyata laku ya. Iya. Dan emang pasarnya ada gitu kan. Tapi ada juga yang ternyata nggak laku ya. Emang susah sih karena pasar tuh emang harus dibentuk sih. Lu kalau nggak punya Emang udah jago masak mungkin iya, laku. kalau lu nggak punya genuinitas terhadap produk lu, yang ngapain bikin sesuatu gitu kan. Tapi itu harus belajar juga sih menurut gue bahwa kayak pas bilang Apa itu? sesuatu kan ya emang semuanya bisa laku, tapi kalau nggak ada di prepare, tapi kalau nggak belajar kan Benar. nggak bisa juga tuh supaya survive kayak gitu. Iya. Apalagi kan misalnya kayak kalau jual makanan tuh lu perlu di setting kan gimana cara pemasarannya kayak gitu, fotonya kayak gimana kan itu juga itu perlu juga kan. Tapi kita ngomongin 2021 biasanya nggak lepas dari resolusi ya kan? Iya udah pasti kan. Kalian punya nggak kayak kebiasaan bikin resolusi gitu tiap tahunnya? Kalau gue tuh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak tahu ya, gue nggak pernah. Gue aja lupa resolusi terakhir gue itu 2019, 18 gue nggak tahu apa resolusi gue. Oh iya, satu resolusi gue. Apa itu? Resolusi gue itu adalah pengen kurus. Bukannya udah kurus? Oh iya, tapi lebih kurus lagi. Gitu. Nggak, lo kalau pengen kurus tuh sebenarnya satu sih, Lang. Apa? Lo tinggal stres aja dulu. Lo stres. Enggak, kebalikannya justru kebalikan malah. ya? Kebalikannya justru malah. Kalau stres tuh jadi lebih kayak pengen iya, craving. Apalagi kalau kerjaan stres tuh bingung. Wah, itu harus pokoknya makan kayak gitu. Healing itu pasti kalau Makan kan, ya? Kalau kamu kan biasanya Iya. bakar-bakar daun kan biasanya kayak gitu tuh. Ya kalau gua kan emang nyoblos dua. Iya. Nyoblos dua bisa tuh. Itu ya disemut sekali gitu ya. Kalau pas gini biasanya. Apa itu? Apa itu? Ngocok. Sempen ya? Enggak, iya, Sempen kayak gitu. Atau enggak konfeti? Tahun baru kan? Iya, konfeti tahun baru. Kayak gitu-gitu. Tapi menurut gua resolusi itu menurut gua tuh titik poin di mana lu setidaknya tuh punya hal yang lu capai di tahun itu. Iya kan? Iya pasti. Gue tuh tiap tahun tuh pasti punya resolusi sih, kayak tahun 2019 kemarin gue tuh punya resolusi bahwa setidaknya kan gue tuh kayak nge-tweet aja gitu. Resolusi biasanya gue tweet 2018 gue pengen kerja. Kesampaian. 2019 gue pengen resolusi di akhir adalah ODP kita bagus, punya kantor. Alhamdulillah udah keturutan. Kalau 2021 gue tuh pengen punya resolusi yang menurut gue bisa tetap di ODP juga, tapi di diri gue juga gitu. Apa tuh? At least Apa kayak tuh? kayak ODP ini bisa jadi
ladang penghasilan tambahan buat gue kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Yang penting tuh. ada cuannya lah. Bisa Iya, jadi cuan. Bisa jadi cuan. Iya, iya. Ada cuannya gitu. Menurut gue kayak ya, resolusi ini titik di mana gue tuh jadi semangat. Kayak sama kayak kerjaan. Kalau lu nggak punya deadline lu nggak akan semangat. Iya, kan? benar. Kan? Gue tuh deadline-an abis gitu. Kalau nggak- Cuan tuh kayak untung kan? Iya. Cuan tuh artinya gitu ya. Untung, cuan tuh untung gitu. Bukan dapat duit gitu Bukan. ya. Bukan dapat Ya duit. emang salah sih, banyak orang bilang bahwa cuan tuh duit, padahal cuan tuh kan untung gitu. Berarti kalau habis kecelakaan kayak gitu ya, cuan nggak meninggal, kayak Enggak gitu. dong, Cuan, hey. motor saya Nggak nggak gitu. kenapa-napa, kayak gitu ya. Untung nggak kecelakaan gitu ya. Untung selamat. Enggak gitu, dong. konsepnya Penggunaannya dong. nggak sampai kayak gitu. Kayak gitu kan, cuan. Enggak. Kayak gitu. Kalau aku sih resolusi yang tahun 2020 Oh, apa tuh? itu setengah terrealisasi. Oh, setengah terrealisasi? Walaupun nggak semua ya. Oh iya. Dan iya. Kayak gimana tahun-tahun tuh? sebelumnya juga Ini terrealisasi. realisasinya berbeda apa realisasi baru nih? Untuk yang 2021. Enggak, yang 2020 kemarin. Oh, berbeda lagi Oh, daripada dari yang 2019. 2019. Karena Iya. biasanya kan resolusi gue tuh dari 2018, 19, 20, 21 ini masih sama. Resolusinya tuh nggak berubah gitu. Karena nggak kecapai-capai. Iya. Yang cari cewek itu ya? Itu dari 2016. Nggak pernah keturutan ya. Emang kayak lu doanya kurang busuk. Iya. Gimana tadi, apa tadi itunya? Resolusinya? Iya, resolusinya. Nggak usah dijabarin lah. Oh, iya. iya. Banyak sebenarnya. Iya. Udah di list ya. Tapi anehnya itu kalau kita ngelis pasti aja ada yang ke ini apa namanya keturutan gitu loh. Iya. Tercapai. Benar. Kayak misalnya kan waktu itu masih belum kerja ya. Terus gue nulis tahun ini Kayak wishlist gitu kan iya, ya? mau kerja misalkan. Iya. Ternyata ya alhamdulillah ada kerjaan. Iya. Berarti sebenarnya resolusi itu emang harus kita tulis atau enggak kita punya sebagai dimana kalau enggak kita tahu bahwa kita punya resolusi, lu akan ngambang aja gitu. Iya. Kan? Kadang gini, ada juga orang hidup day by day aja gitu. Yang ya udah ngalir aja hidup lah. Seiring berjalannya waktu, gue mah nggak usah naruh titik berat lah di ujung gitu. Tapi menurut gue kalau lu nggak punya titik berat di ujung, lu akan arahnya kemana gitu. Kayak lu di jalan yang nyasar aja gitu, tapi satu arah. Kayak aku sekarang lah ya. Iya. Nggak punya tujuan hidup. Tapi gue tadi tuh beberapa hari kemarin tuh kayak ada kan Haus ya? Minum dulu baru ngomong. Iya. iya. Emang kebiasaan, emang kalau lagi makan sambil ngobrol tuh emang susah buat nyetop. Iya. Gue ada tadi tuh baca di salah satu Portal berita gitu. enggak di narasi. Oh, oke. Narasi TV di YouTube. Search kan di YouTube apa tentang resolusi. Terus keluar hasil liputan dari narasi. Apa itu? Di video itu bilang bahwa hanya 8%, hanya 8% Yang terwujud. realisasi yang bisa terwujud. Oke. Secara keseluruhan kayak gitu. Pasti paling dari seluruh orang yang cuma ada 8% yang berhasil mewujudkan realisasinya. Sisanya 92% tuh nggak pernah bisa mewujudkan realisasinya. Dan Itu kebanyakan karena apa itu? Dan kebanyakan katanya 80% resolusi itu akan pudar dan dia tidak akan mau lagi, kita nggak mau lagi ngejar resolusi itu di minggu kedua atau minggu ketiga Februari, di bulan Februari. Iya. Menurut gue tuh jadi titik dimana lu kan misalkan kayak ngelihat fenomena langsung aja gitu. Ketika lu awal tahun lu lagi semangatnya, kayak lu main game gitu. Ketika lu dapat game baru gitu, lu pasti akan semangatnya gitu. Tapi masuk ke minggu 2, minggu 3, bulan berikutnya lu udah ngerasa bosan. Ngapain sih gue harus ngejar sampai ngefinishin game ini? Mungkin kayak gitu ya. Kebanyakan pasti ngeset resolusi itu Wishlist-nya, tinggi banget. Iya. Kayak omongan lah, Iya. tinggi banget. Iya, gede omongan ya gitu. Iya. Bener. Kebanyakan tinggi banget. Terus yang kedua adalah karena ketinggiannya tadi, terus jadi ketika bangun tidur, ntar lah gampang. Nah, kayak gitu. Iya, Pas bangun tidur lagi, ntar lah gampang. Kayak gitu misalkan tuh. bangun jam 4 gitu, udah ngeset alarm, tiba-tiba disenos aja lah. Semis Ya. gitu ya. Iya. Tahu-tahu udah akhir tahun, nggak ada ngerjain apa-apa. Kayak Itu gitu yang tuh. gua rasain di 2020. Iya kan? Lu ngerasa bahwa 2020 tuh begitu cepat ya karena pandemi tadi. Gua takutnya 2021 nanti akan seperti itu. Ketika wishlist gua baru kecapai, misalkan gue bagian dari 92% yang gagal gitu. Februari udah, aduh ngapain dah gua
punya wishlist Iya, nggak usah biasanya lah kayak gitu ya. tuh. Tapi kalian yang tipikal kan resolusi itu kan bisa dibilang kayak wish kan, harapan Iya. kayak gitu. Dan harapan itu kan ada dua tuh. Kadang ada yang short term, ada yang long term kayak Iya, gitu. iya. Kalian biasanya tuh yang kalau bikin harapan tuh biasanya tuh yang jauh-jauh atau yang deket-deket aja dulu kayak gitu. Kalau gue sih lebih milih ke jauh. Karena Iya. biasanya wishlist gue tuh pasti gue taruh di akhir. Kalau nggak November, Desember gitu. Karena supaya kayak gue tuh bisa evaluasi. Ketika Bisa India lah ya. iya, evaluasi. Waduh. Jadi gue tuh kenapa naruh di akhir? Soalnya ketika dari Januari sampai misalkan Oktober gitu, gue tuh bisa lari gitu loh, lari tetap semangat gitu. Ketika gue udah misalkan wishlist gue kecapai di bulan Agustus, Juli, gue tuh tengah-tengah udah terlalu puas gitu. Menurut gue orang kalau dikasih puas terlalu cepat tuh emang jadi manja, jadi loser aja beda gitu. Betul. Jadi menurut gue long tuh pasti menguntungkan gitu. Oh, kamu suka yang emang panjang Iya. ya? Iya. Wow. Dan besar juga kan, juga. impiannya Iya, kayak gitu, betul. mimpinya macam-macam kayak gitu. Oh iya. Kalau menurut gue sih harus ini sih, harus spesifik Pak. Kayak Iya. resolusi itu harus spesifik. Jadi misalkan lu mau dapat uang 100 juta Iya. di bulan apa gitu. Oh iya. Terakhirnya. iya. Jangan sampai Tahun ini doang sampai gitu. tahun misalkan. iya, tahun ini mau dapat uang 100 juta. Ya udah. Iya. Gimana gitu. Tahun ini harus rajin investasi misalnya kan kayak gitu. Atau misalkan Hashtag bahas investasi. Ya. bahas mulai investasi. Iya, pas mulai investasi. Iya benar-benar. Atau misalkan dia resolusinya mau bikin startup yang kayak Gojek gitu. Ah, Tapi nggak ada ininya apa? Nggak ada jalan ke situ, dia nggak mikir jalan ke situ, nggak berusaha gitu. Nunggu sesuatu hal itu jatuh dari langit itu nggak bisa juga. iya, gitu. benar. Harus dipikirin. Betul. Harus dikonsepin juga. Gimana gua bisa mencapai itu? Iya. Harus belajar atau harus mengubah pola hidup. Betul. Menurut gua kalau lu bikin resolusi yang baru, istilahnya lu mengevaluasi yang sebelumnya, yang lu bikin diri lu yang baru gitu kan. Betul. Jadi kalau sebelumnya kebiasaan misalkan bangun siang gitu, lu sesederhana resolusi jadi bangun pagi aja, lu butuh effort kan. Masa ya itu tadi menurut gua bener setuju kata Pak Has, lu harus punya effort kalau pengen resolusi lu terwujud gitu. Nggak cuma ngomong doang, kadang kan ada orang yang pengen cuma ya kalau ditanya lu punya resolusi punya gitu, ya sekadar omongan doang gitu. Menurut gua kalau cuma sekadar omongan, kan omongan tuh nggak doang gitu ya, karena harus ada pertanggungjawabannya. Jadi menurut gua kalau udah lu bilang bahwa lu punya resolusi, ya harus berani bertanggung jawab, lu bisa ngewujudin gitu. Tapi kalian ada kalau gue tuh anehnya gue tuh nggak pernah punya resolusi ya bahwa Karena lu hidup by day aja gitu. iya kata gue yang beberapa waktu lalu bahwa ya udah gue living in a moment aja. Iya. Hidup yang gue nikmatin ya hari ini Iya, aja gitu. iya. Urusan besok, urusan belakangan itu ntar kayak gitu. Walaupun gue sebenarnya tuh ya ada lah pasti punya siapa sih yang nggak punya mimpi Betul, gitu, yang betul, punya yang nggak pengen punya harapan Betul. kayak gitu, pasti ada punya, tapi nggak pernah yang gue Tulis gitu. nggak pernah gue tulis, nggak pernah gue apa, pokoknya nggak tahu ya, jadi males ya karena gue naruhnya tuh kejauhan banget gitu, jauh banget, angan gue jauh kayak gitu. Atau bisa jadi mimpi lu terlalu gede. Iya itu tadi, Iya sih, gue ya. terlalu gede. Terus males. Ya udah, jadi makin kesini ini mau nyampe mau nggak nyampe, ya udahlah kayak gitu, yang penting jalan aja dulu. Hidupin sampai sekarang. Yang penting yang gue lakuin sekarang tuh bermanfaat aja kayak gitu, misalnya bikin kayak beginian, Iya, kayak iya. gitu, bikin podcast, ya udah yang penting bermanfaat aja kayak gitu. Iya, betul. Biasa aja dong. Ngegas. Di komplek ngebut. Iya. Itu nggak ada polisi tidur. Bangun Terbang dia. dia. Waduh. Iya sih Ribet menurut juga ya, gua. polisi tidur tuh nggak kerja ya. Makan gaji buta. Dika tadi kemana ya? Dika. Nggak tahu. Mungkin boleh saya datang lagi nggak? Enggak, jadi menurut Sambil gua, makan Pak. Jadi menurut gue kayak ya udah gitu, misalkan lu punya resolusi, setidaknya lu juga punya teman. Plan. Iya, punya teman yang suportif, link, kolega dan sebagainya kayak gitu. Jadi anak orang kaya. Ya, itu sih nggak perlu resolusi, udah sempurna hidupnya. Resolusi gue mau punya mobil sport. Usaha lu apa? Tinggal ngechat bokap. Pak minta mobil sport. Iya benar juga ya. Itu enak juga ya jadi orang kaya. Nggak punya resolusi Kalau tapi lu bisa apa? jadi kaya. 2021 ini apa lagi? Yang 2021 belum lu ya? capai. Atau Tapi, ada nggak? tapi nikah ini salah satu resolusi lu nggak? Kan udah. Kan
rencananya sebelum 2020. sebelum itu. Iya, kan nikahnya udah. Iya. Berarti bukan resolusi lagi dong. Iya maksud gue Udah terwujud. Iya yang sih. belum tercapai. Enggak maksud gue kan lu kan di awal tahun ini kan. Maksud gue di saat awal tahun lu baru 10 hari gitu ya. Lu udah nikah deh, udah nikah gitu. Maksud gue kan termnya short term banget itu kan. Jadi kayak Pengen tuh long term. Tiba-tiba tuh seminggu udah kejadian ya udah nggak ada resolusi lagi. Bakal ada resolusi baru atau kayak gimana? tapi rumah tangga sih pasti. Enggak ada sih. Enggak juga. Belum terpikir kayaknya. Kayaknya paling Ini kayak tante-tante pas lebaran nih. Apa tuh? Banyak nanya urusan keluarga. Enggak, gue tuh nanya resolusi ke keluarga. Ya bisa kan kayak gitu pengen punya pacar termasuk gue gitu kan resolusi. Kalau gua sih resolusi yang belum sukses, tapi udah tercapai kan gua kurang spesifik nih di tahun 2020. Oh kemarin tuh belum spesifik. Jadi gua punya salah satu resolusinya pengen punya bisnis. Dan ternyata udah punya bisnis. Tapi belum sukses jadinya. Nah, jadi gua belum spesifik nih. Pengen punya bisnis yang sukses. Nanti di 2021 ini pengen punya bisnis yang sukses, yang punya omset misalnya Berapa juta gitu? berapa juta per per bulan. bulan gitu. Oke, betul. Jadi harus spesifik. Benar dikabulin kan Betul, sama betul. Tuhan, tapi belum. Iya, ya gue ngebayangin juga Tuhan pasti bingung ya. Ini anak minta sukses kayak gimana nih? Mau Pengen sukses 1 punya bulan usaha doang? doang. Atau gimana nih? Kayak gitu juga sih. Benar. Sukses jualan kan. Iya, bisa Iya, juga. kan malaikat nih ini banyak pekerjaan. Kerjaannya banyak. Ya tapi ya ngomong-ngomong masalah resolusi tadi, gue tuh kayak Pas tadi ngomong resolusi emang Pak nggak pernah. Iya lain. betul enggak. Nge-mention bahwa gue tuh kan itu nyerisin ODP kan sebenarnya kan. Iya. Terus kalian Anda CEO ya? iya, enggak. Kita di sini tuh sama rata kan semua. Kamu CEO. CEO. Bagi. Karena sama rata. Nggak, kan kita juga harusnya sebagai tim gitu ya, sebagai orang yang lagi nyerisin sebuah bisnis kayak gitu. Startup. Kayak kita juga, iyalah bisa dibilang kayak gitu. Kan kita juga udah punya bisnis yang Real. cuma real 100 persatu udah mulai berjalan kayak dimention di dalam mobil tadi bahwa Gilang punya foto produk, Fahas dengan editingnya gitu, terus gua dengan caption dan sebagainya gitu. Menurut gua kayak patut juga buat di wishlistin gitu bahwa ODP foto produknya, social media management bisa jadi kan, bisa jadi bagus kedepannya dan gede gitu. nantinya. Mungkin kita bakal bikin resolusi untuk ODP. Iya. Ya, Jadi bisa- bukan untuk kita aja. Iya, iya betul. Kita harus mencapai ini gitu. Apa resolusinya buat ODP kalau kamu? Mungkin kita harus mencapai 100.000 subscriber? Enggak ya. Oke. Apa? kayaknya kita harus mencapai ini kan kemarin Amerika ya. Iya. Mungkin mencapai Dubai. boleh. Abu Dhabi. Pendengar kita mencapai Dubai, oke, menarik. Atau Berapa persen Gabon. naiknya? Naiknya berapa persen? Naiknya berapa persen nih? Kan kemarin 300% tuh. Mungkin sampai 1000%. Amin. boleh. Amin. Enggak apa-apa, gua aminin. Nggak apa-apa, ya. Kalau kamu Dik apa Dik resolusi? Kalau gua kan gini, dia udah 2021? mention masalah podcast gitu. Gua masalah social media management. Gua bisa nge-manage akun yang seminggu udah 3 produk, 3 akun. Seminggu minimal 3 akun. Nah, gue bisa memanage selantar kayak gitu. Dan ujungnya kita bisa nge-hire karyawan. Nah, itu bisnis itu. gue. Itu. Mungkin kita nanti cari anak magang tuh ya. Betul. Yang nggak dibayar, Belajar yang nggak dibayar, tapi Nggak kerjanya dong. paling banyak. Dibayar dong. Dibayar dong. Kita kan profesional. Terus disuruh beli minum, Fotokopi. Beli Ini fotokopi. ya identik anak magang. beli makan, Magang apa OB? kan gitu. Iya, biasa aja. Kalau lu gimana, Lang? Ya tahun depan kita Eva Celia lah bintang tamu kita podcast. Wih, setuju. Tahun ini sih, bukan tahun depan. Tahun ini maksudnya. Celia, nggak usah muluk-muluk lah. Eva Celia, gitu. Mariana Renata, Setuju gue. gitu-gitu aja sih. Iya. Raditya Dika kayak gitu, nggak usah berlebihan. Gak usah Deddy Kobuzer. Nggak usah, iya Deddy Kobuzer ya itu nggak apa-apa lah kayak gitu. Iya. Nggak usah yang berlebihan Iya, kayak iya. gitu, yang biasa-biasa aja kayak gitu. Iya. Pak Jokowi mungkin nggak apa-apa kayak gitu ya kan? Sultan ini Apa? apa? Sultan Arab. Ya juga bisa Arab kan ya. bisa, iya nggak muluk-muluk lah kayak gitu. Terus tur USA kayak gitu, Iya. yang biasa-biasa aja. Iya. Menurut gue tuh resolusi tuh lu boleh bikin resolusi, tapi jangan gede-gede banget Iya. kayak gitu. Yang Tadi itu kecil kan? kecil aja kayak gitu.
Yang mungkin 2022 Elon Musk kayak gitu kan bisa tuh. Tinggal pakai Tesla aja ya ntar. Iya, Ya. review Ada ini Tesla. filternya di Instagram ada. Oh, ada, udah ada. Bilang aja deh. Siapa tahu nanti mobil kita pakai Tesla. Iya, ntar. siapa tahu. Itu drift episode. Truck trip? Iya, Truck trip. Truck trip episode 3.500. Udah keburu tua. Banyak ya. Iya kan. Udahlah itu aja. Heeh.